Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah atau salah satu ulama mazhab Syafi'i di abad kelima Hijriah rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan kajian kita minggu yang lalu sampai pada halaman 192 dicetakan saya di sini. Halaman 192 masih berkaitan tentang pembahasan sifat Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, akidah dan kaidah ahli sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, para ulama salaf menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitabnya, di dalam sunnah Rasul yang sahihah tentang nama-nama dan sifatnya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibagaimanakan atau dibayangkan, tanpa ditakwil, diselewengkan maknanya, dan tanpa dinafikan, ditetapkan apa adanya. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menukil kemarin ucapan salah satu ulama dari mazhab Syafi'i juga yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dari kitab beliau I'tiqad A'immati Al-Hadits atau Ahlil Hadits. Dan sudah kita sampaikan, kitab ini sudah pernah kita kaji, ya. Salah satu yang kita bawa cetakannya ini I'tiqad A'immati Al-Hadits. Sekedar mengulang saja kaidah yang sudah kita sampaikan tadi. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, ulama sebelum Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan wa ya'taqidun anallaha ta'ala mad'u bi asma'i al-husna wa mausuf bi sifatihi allati samma wa wasafa biha nafsahu wa wasafahu biha nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam ahli hadis mereka meyakini Allah disebut dengan nama-namanya yang husna dan disifati dengan sifat-sifatnya yang Allah namakan dan sifatkan dirinya dengannya, dan yang disifatkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Ini akidah dan kaidah Ahlussunnah tentang nama-nama dan sifat Allah. Menetapkan apa adanya yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, khalaqa Adam biyadih. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa yadahu mabsutatan, dan kedua tangan Allah terbentang. Yunfiku kaifa yasha bila itiqadi kaif, tanpa dibayang-bayangkan dibagaimanakan sifat tangan Allah tersebut. Wa annahu azza wa jalla istawa alal arsy, dan bahwasanya Allah itu istiwa tinggi di atas arsy. Ini akidah ulama Asy-Syafi'iyah yang bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah. Kemudian pada halaman-halaman berikutnya beliau menyebutkan tentang sifat-sifat Allah yang lain sampai pada pembahasan sifat an-nuzul, Allah turun ke langit dunia. Beliau mengatakan lagi, wa yusbituna anna lahu wajhan wa sam'an wa basaran wa ilman wa qudratan wa quwwatan wa kalaman la ala ma yaqulu ahlu zaghi minal mu'tazilah wa ghairihim. A'immatu alil hadis Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bagi Allah sifat wajah, sifat pendengaran, penglihatan, ilmu, kekuasaan, kekuatan, kalam, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh kelompok sesat dari Mu'tazilah dan yang lainnya. Jadi sekali lagi ini akidahnya ulama as-salaf, terutama dari mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengatakan seperti yang dinukil tadi, atau yang dinukil oleh Imam As-Sabuni yang sudah kita baca pada kesempatan yang lalu. Beliau mengatakan wa annahu azza wa jalla yanzilu ila samai dunya ala masahabihi al-khabar, dan bahwasanya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia sesuai dengan yang dikabarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia mutawatir, banyak periwayatannya. Bahkan kata Imam Al-Asbahani yang juga bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, rawahu salasatun wa salasuna minas sahabah. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia diriwayatkan oleh 33 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagainya ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, dan insyaallah akan dinukil oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Jadi sekali lagi, ini akidah yang sudah masyhur di kalangan ulama as-salaf, terutama dari kalangan ulama Asy-Syafi'iyah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Imam Abu Bakar Ismaili tadi berkata, Anallah subhanahu yanzil ila samai dunya, Allah turun ke langit dunia ala masahabihil khabar anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadisnya mutawatir, ada juga dalam Sahih Bukhari, Muslim. Kemudian beliau membawakan ayat yang sudah kita baca, surat Al-Baqarah 210. Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulanin minal ghamam. Tidaklah yang mereka nanti-nanti kecuali Allah datang pada hari kiamat kepada mereka di atas naungan awan. Ya. Di sini ada penetapan sifat Allah datang pada hari kiamat, seperti yang kita sampaikan dalam hadis yang panjang lebar tentang kejadian di padang mahsyar, bahwasanya manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gundah gulana. Mereka mendatangi Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan, tidak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, semuanya tidak bisa membantu manusia pada waktu itu. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah atau Rasul SAW datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah, kemudian Allah mengatakan irfa ra'sak wasatu tawasfatu syafa, angkatlah kepalamu, mintalah engkau akan diberi, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka itulah yang dinamakan dengan asy-syafaatul udzma, syafaat yang paling agung yang Allah khususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah datang kepada penduduk mahsyar
memutuskan perkara mereka. Seperti yang juga Allah firmankan dalam ayat yang lain, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang bersama para malaikat yang berbaris-baris. Ini firman Allah, dan Allah Maha tahu tentang dirinya. Maka tidak boleh kita ngeminteri Allah atau naudzubillah min dalik, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah berbaris-baris dan seterusnya dengan menggunakan akal-akalan untuk berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman, "A antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Naudzubillahi min dzalik. Ahlus sunnah, para ulama salaf menetapkan apa adanya sesuai dengan kebesaran Allah. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hambanya. Demikian pula Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesarannya. Orang muslim sejati, namanya muslim. Kalau kita bahas secara bahasa al-muslim, yaitu orang yang yuslim, tunduk patuh, menyerah kepada apa yang diperintahkan Allah, apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak membantah perintah Allah, tidak menolak kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengatakan salim taslam, tunduk patuhlah, serahkanlah dirimu kepada Allah, engkau akan selamat. Ini sesungguhnya seorang muslim sejati. Tidak ngeyel istilahnya, tidak istilahnya ruwet bin ribet. Wah, kalau Allah turun ke langit dunia nanti arsy-Nya kosong. Ini sudah mentasbih Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dunia ini kan waktunya berbeda-beda, terus berputar. Berarti Allah turun 24 jam. Ini juga sama. Otaknya sudah kena virus tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa tidak cukup mengatakan sami'na wa sadaqna, kita mendengar dan kita benarkan, sebagaimana para sahabat Rasul? Gak ada para sahabat yang ngeyel ketika mendapati kabar berita tentang hal ini. Langsung mereka tunduk patuh. Makanya mereka mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Dan makanya kaum muslimin, kata Imam Malik, tidak akan jaya sampai mereka mengikuti jejak para sahabat. Di antaranya masalah membenarkan semua kabar berita dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan seperti orang musyrikin jahiliyah. Sebagaimana kisah Isra wal Mi'raj. Orang musyrikin jahiliyah tidak percaya, masa Rasul bisa Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke langit ke-7. Kata mereka nggak masuk akal. Itu akal manusia. Akal manusia terbatas. Sebagaimana penglihatan, pendengaran. Kalau diukur dengan akal nggak masuk semua masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam akal itu ditempatkan pada tempatnya, didudukkan pada tempatnya, tidak dikultuskan, tidak dituhankan. Semuanya diukur dengan akal, tidak. Akal kita gunakan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan malah menabrak Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah akal, tidak menuhankan, melebih-lebihkan dari kedudukannya, dan tidak pula menanggalkan, menempatkan akal pada tempatnya. Masalah hal gaib cukup akal mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ketika ada orang musyrik datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, istilahnya mau membisiki, menghasut Abu Bakar As-Siddiq agar tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Seperti dalam kisah tadi, masa bisa Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa kemudian sampai ke langit dunia dalam satu malam? Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau memang itu yang Rasul katakan, aku benarkan, aku yakini, aku imani. Ini imannya orang mukmin yang muslim yang sejati. Selama itu ada dalilnya,
entah dari ayat atau dari hadis yang sahih, sami'na wa sadaqna. Tidak apa ngeyel, bertele-tele, ribet bin ruwet bin jelimet, naudzubillah min dzalik. Ya. Kalau Allah turun ke langit dunia seperti zaman terakhir nanti, ya tadi, bumi kan berputar-putar. Ini sekali lagi muncul pertanyaan itu dari virus tasbih, yaitu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak bisa Allah dikiaskan dengan makhluk. Katanya nggak boleh mentasbih, tapi kalau mentasbih Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Contoh misalnya kata para ulama, Allah sanggup mendengarkan doa semua manusia di atas muka bumi dalam satu waktu. Kalau dikiaskan dengan akal manusia, nggak masuk akal. Tapi yakini Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun tadi karena main akal-akalan yang istilahnya kurang sehat, maka Allah dikiaskan dengan makhluk. Ini bedanya salaf, para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya dengan sebagian kaum muslimin. Kemudian kata Imam Abu Bakar Ismaili, wa nu'min bidzalik kullihi ala majabila kaifi. Kita meyakini semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita membayangkan bagaimana sifat Allah. Falau syaa subhana an yubayyin lana kaifiyata dzalik fa'ala. Seandainya Allah mau menceritakan bagaimananya sifat-sifatnya, maka Dia akan jelaskan. Ya. Fantahaina ila ma ahkamahu. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencukupkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Allah dan Rasul hanya menjelaskan. Allah turun ke langit dunia seperti kalam terakhir. Allah datang pada hari kiamat. Maka cukup kita membenarkan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak berlebihan. Bagaimana sifat Allah dan ini berlebihan. Halakal mutanatti'un. Kata Rasul, binasa orang yang berlebihan, melampaui batasan firman Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kafafna 'anil ladzi yatasyabah. Kita berhenti, diam dari hal-hal yang kita tidak tahu ilmunya. Yang mutasyabih, yang tidak kita pahami, yaitu masalah bagaimananya sifat Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau atau muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan wala yablughu alwasifuna kunha adzamatihi. Tidak mungkin orang yang mensifati Allah sampai kepada mensifati bagaimananya keagungan sifat Allah atau zat Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah cuma menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dari sifat-sifatnya tanpa membagaimanakan sifat Allah tersebut. Sebagaimana kata Imam Malik, al-kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah tidak diketahui. Itu masalah ghaib. Orang yang bertakwa yu'minuna bil ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil mengimani yang ghaib tanpa berlebihan sampai membayang-bayangkan. Akal manusia tidak akan sampai kepadanya sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i tadi. Id kunna qad umirna bihi fi qouli azza wa jalla. Dan inilah yang kita diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat ke-7, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Quran. Di antara ayat Al-Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat, yang samar-samar. Di sini perlu dijelaskan oleh para ulama. Secara asal ayat Al-Quran itu muhkam, ya, karena dia sebagai hudan linnas, petunjuk. Namanya petunjuk harus terang benderang. Contoh saja kalau kita di jalan, lewat jalan tol misalnya mau keluar kota, namanya petunjuk jelas arahnya ke kanan, ke kiri atau lurus. Kalau nggak jelas bukan namanya apa? Petunjuk. Al-Quran hudan linnas, petunjuk jelas. Ya.
Kalau ada yang nggak jelas, bukan ayatnya yang nggak jelas, orangnya yang belum bisa memahami. Makanya Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu. Itulah Al-Quran yang uhkimat, muhkam ayat-ayatnya. Ini hukum asalnya ayat Al-Quran jelas. Tapi kalau ada yang mengatakan nggak jelas, itu memang orangnya masih belum paham. Sudah kita sampaikan bagaimana dulu para sahabat Rasul. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, mengajarkan kepada kami para sahabat yang dahulu mereka belajar kepada Rasul Al-Quran 10 ayat sampai mereka paham, baru pindah kepada ayat berikutnya. Demikian sampai detail Rasul mengajarkan kepada para sahabat. Artinya tidak ada ayat yang tidak jelas. Kalau ada yang mengatakan tidak jelas, dianya yang belum belajar, belum paham. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ini yang pertama yang kita perlu sampaikan. Yang kedua, salah kalau mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah itu mutasyabihat secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak usah belajar masalah ayat-ayat sifat, itu kan mutasyabihat. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu dikatakan mutasyabihat, dia yang tidak paham. Para ulama salaf sudah mengajarkan ayat-ayat tentang sifat Allah. Bahkan Imam Malik sudah jelas mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Makna istiwa yaitu dalam firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa dalam 7 ayat Al-Qur'an. Di antaranya surat Thaha ayat yang kelima, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Dibahas oleh para ulama, kata seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-istiwa atau istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Enggak ada yang mutasyabihat menurut ulama salaf. Sebagaimana yang disampaikan oleh para imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang kita baca buku-bukunya ini. Ayat sifat Allah tidak mutasyabihat secara makna. Kalau dikatakan mutasyabihat, itu dari sisi bagaimananya yang mutasyabihat tidak dipahami. Dan itulah makna ucapan Imam Malik yang harus dipahami oleh semua kaum muslimin. Yang Imam Malik gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum, bahwasanya ayat-ayat tentang sifat Allah itu muhkamat, jelas, sudah dimaklumi kata Imam Malik. Adapun bagaimananya sifat Allah ini yang mutasyabihat, ini yang tidak bisa kita pahami karena itu masalah gaib. Cukup kita mengimani apa yang Allah firmankan, yang Rasul sabdakan. Kemudian kata Allah, hunna ummul kitab, yang muhkamat itu yang merupakan induk dari ayat-ayat Al-Quran. Itu asalnya ayat Al-Quran muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wili. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, kesesatan, mereka cari-cari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Untuk apa? Mereka menimbulkan fitnah dan mereka membuat takwil-takwil sendiri. Contoh, sebagian orang yang mengatakan sudah level ma'rifat, kata mereka nggak perlu ibadah. Kenapa? Dalilnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yakin. Ibadah Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Kata mereka kalau sudah yakin nggak perlu ibadah. Dalilnya tadi ayat. Ini orang-orang yang mencari yang mutasyabihat. Sedangkan jelas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai mati tetap beribadah kepada Allah. Rasul Sayyidu waladi Adam, manusia yang termulia, sampai mau meninggal dunia pun tetap beliau apa? Beribadah. Nah, ini orang-orang yang suka cari-cari yang mutasyabihat. Untuk apa? Mereka otak-atik sendiri, ya. Jadi sekali lagi, semuanya harus dikembalikan kepada fas'al ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Di sini ada kata para ulama qiraah,
Nanti bisa dilihat dalam tafsir. Ada dua cara membacanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf di sini, berhenti di sini. Dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalau berhenti sampai di sini, makna takwil situ tidak ada yang mengetahui bagaimananya sifat Allah kecuali Allah. Karena di antara makna takwil adalah al-haqiqah. Ya. Ini bacaan yang pertama, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Atau bacaan yang kedua disambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para ulama yang kokoh keilmuannya. Takwil di situ maknanya tafsir. Jadi tidak ada yang tidak diketahui dari ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat tentang sifat Allah. Bagaimana dikatakan ayat-ayat sifat tidak diketahui oleh para ulama, oleh Rasul, para sahabat, sedangkan ayat tentang sifat Allah termasuk ayat yang paling mulia. Seperti yang kita sampaikan kemarin, apa ayat termulia di dalam Al-Quran? Ayat apa? Ayat kursi. Kenapa? Kenapa kok yang termulia ayat kursi? Karena berkaitan dengan zat yang paling mulia, tentang sifat Allah. Nggak ada ayat kursi masalah sholat, masalah puasa, zakat, haji, tidak ada. Ayat kursi tentang zat Allah, sifat Allah. Itulah ayat yang termulia. Makanya dikatakan ilmu yang termulia, ilmu tentang akidah, di antaranya tentang tauhid asma wa sifat. Bagaimana mungkin ayat-ayat sifat tidak dipahami? Ya, maka sekali lagi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, dan mereka mengatakan kami beriman ya kepada apa yang Allah turunkan, semua dari sisi Allah, wa ma yadzakaru illa ulul albab. Ya, sekali lagi, masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ayat-ayat sifat itu dari sisi maknanya muhkam, dipahami, diketahui. Makanya para ulama membahas dalam kitab-kitab akidah khususnya. Namun dari sisi bagaimananya sifat Allah, ini yang apa? Mutasyabihat, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar kalau mengatakan ayat sifat itu secara mutlak mutasyabihat. Nah, kita pindah kepada pembahasan berikutnya atau melanjutkan pembahasan ini. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, seperti yang kita sampaikan, metode beliau itu selalu membawakan ucapan-ucapan ulama-ulama sebelum beliau tentang pembahasan yang beliau sampaikan. Ya, tadi membawakan ucapan Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Makanya di antara pelajaran yang berharga dari hal ini, kita selayaknya untuk selalu rujuk kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apalagi kalau ada masalah-masalah besar, masalah-masalah kontemporer, jangan istilahnya ngelama, melangkahi para ulama. Sebelum ulama ngomong, sudah ngomong dulu, Masya Allah, kayak pahlawan kesiangan. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama sebesar Syekhul Islam As-Sabuni Asy-Syafi'i saja selalu merujuk kepada para ulama sebelum beliau, apalagi kita. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i di sini membawakan riwayat-riwayat dari para ulama sebelum beliau dengan menyebutkan periwayatannya, sanadnya. Kita baca, akhbarana Abu Bakar ibn Zakaria Asy-Syaibani sami'tu Aba Hamid ibn Syarqi yaqulu sami'tu Hamdan As-Sulami wa Aba Dawud Al-Khaffaf yaqulan sami'na Ishaq bin Ibrahim Al-Hamdani yaqul. Sampai di sini dikatakan bahwasanya Ishaq bin Ibrahim yang dikenal dengan Ishaq bin Rahawai, salah satu ulama ahli hadis, beliau pernah berkata, qala li al-Amir Abdullah bin Thahir, pernah berkata kepadaku seorang pemimpin ya pada waktu itu yang bernama Abdullah bin Thahir, ya Aba Yaqub, kunyahnya Ishaq bin Rahawai, hadal hadis alladzi tarwi an Rasul sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya kaifa yanzil. Sekali lagi ada dialog antara ulama dan umara ya, antara
seorang amir yang bernama Abdullah bin Thahir dengan seorang ulama ahli sunnah ahli hadis yang bernama Ishaq bin Rahawai. Al-Amir, pemimpin yang bernama Abdullah bin Thahir berkata, Rasul bersabda, Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah turun? Qala, maka sang ulama ahli hadis yang bernama Ishaq bin Rahawai berkata, A'azzallahu al-Amir. Semoga Allah memuliakan al-Amir, pemimpin. Dan dari sini kita tahu inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Selama dia masih muslim, bagaimanapun kezalimannya tetap doakan oleh para ulama. Ya. Makanya salah satu akidah Ahlussunnah seperti yang termaktub dalam akidah Imam Al-Barbahari yang bernama Syarhus Sunnah, beliau menukil atau beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Namun jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Kemudian beliau menukil ucapan Imam Ahmad dan Fudail bin Iyad, "Lau kana li da'watun mustajabah la ja'atu ali sultan." Kata Imam Ahmad atau Fudail bin Iyad, kalau aku punya satu doa yang mustajab, aku akan tujukan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya, kenapa bisa demikian? Kalau doa itu untuk aku, maka manfaatnya hanya untuk aku saja. Tapi kalau untuk pemimpin kaum muslimin, kebaikannya, kemaslahatannya untuk manusia, satu negara, satu negeri. Ini para ulama salaf terdahulu. Imam Ahmad rahimahullah, beliau dikriminalisasi oleh para ulat khulafa pada waktu itu. 3 khalifah menyiksa beliau, memenjarakan beliau karena beliau berpegang teguh dengan akidah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Mulai dari Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Al-Wathiq, memenjara Imam Ahmad, menyiksa Imam Ahmad sampai beliau pernah dicambuk sampai pingsan. Tapi beliau tetap mendoakan pemimpin kaum muslimin karena itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita doakan semoga pemimpin kita senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sini contohnya, ketika ada Al-Amir bertanya kepada beliau, bagaimana Allah turun? Didoakan dulu, a'azzallahu amir, semoga Allah memuliakan Al-Amir. Kemudian baru beliau mengatakan, la yuqalu li amir rabb kaifa. Tidak boleh ditanyakan tentang bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Innama yanzil bila kaif. Cukup kita meyakini Allah turun tanpa kita membayangkan membagaimanakan. Ini jawaban singkat dari Ishaq bin Rahawai, yang ini juga sama dengan ucapan Imam Malik rahimahullah. Ketika Imam Malik ditanya kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa di atas arsy, beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu biwajibun wa su'alu anhu bid'at. Inilah pemahaman dan akidah para ulama as-salaf, ya. Ada riwayat berikutnya, haddatsana Abu Yaqub Ishaq bin Ibrahim al-Adl, haddatsana Mahbub bin Abdurrahman al-Qadi, haddatsani jiddi Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Mahbub, qala haddatsan Ahmad bin Hamwai, qala haddatsana Abu Abdurrahman al-Ataqi, qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala sa'altu Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Sampai kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Sa'altu Abdullah bin Mubarak an nuzuli lailati an-nisfi min Sya'ban. Faqala Abdullah ya dhaif fi kulli lailatin yanzil. Ini ada pertanyaan yang diajukan kepada seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, yaitu tentang hadis turunnya Allah pertengahan bulan Sya'ban. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, secara umum kata para ulama tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Sya'ban secara khusus atau nisfu Sya'ban. Seperti kata
Ibnu Dihya Al-Kalbi dalam kitabnya masalah bulan Rajab dan yang sebagainya. Tapi yang hadis ini insya Allah hadisnya sahih tentang turunnya Allah pada pertengahan bulan Sya'ban. Meskipun demikian tidak ada ritual khusus, nggak ada salat malam khusus nisfu Sya'ban, nggak ada. Cuma ini menerangkan Allah turun pada waktu pertengahan malam bulan Sya'ban. Ya. Dan ana juga kemarin sempat tanya kepada salah satu ulama di Palestina yang salah satu murid Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, yaitu Syekh Ali Abu Haniyah, tentang hadis ini. Kata beliau hadisnya sahih, wallahu ta'ala alam. Ya, yang intinya berkaitan dengan Allah turun ke langit dunia pada waktu pertengahan bulan Sya'ban. Intinya tentang sifat turunnya Allah. Abdullah bin Mubarak menjawab, ya dhaif, wahai yang lemah, fi kulli lailatin yanzil. Allah bukan hanya pada waktu pertengahan bulan Sya'ban turun, namun setiap malam, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Ini akidahnya ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dan beliau tidak mentakwil, tidak mengatakan, oh itu maksudnya yang turun rahmatnya, oh itu yang maksudnya turun adalah perintahnya. Tidak. Beliau langsung mengatakan Allah turun setiap malam, bukan hanya pada waktu pertengahan nisfu Sya'ban saja. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman, kaifa yanzil? Orang itu bertanya lagi, bagaimana Allah turun? Alaysa yakhlu dzalikal makan minhu? Ini pertanyaan yang juga terbetik pada sebagian orang-orang kita sekarang. Ya Abdullah bin Mubarak, kalau Allah turun berarti arsy-nya kosong, ya. Faqala Abdullah, apa jawaban ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimallah? Yanzil kaifa sya', Allah turun sesuai kehendaknya. Enggak usah ribet-ribet, ya, diotak-atik dengan akal, ya. Seperti tadi, kalau Allah turun berarti langitnya kosong. Lewat mana Allah turunnya? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, ya, tidak layak dipertanyakan. Cukup mengatakan Allah turun tanpa kita membagaimanakan, selesai masalah. Akidah Ahlussunnah simpel, cukup mengimani apa adanya, ya, sesuai dengan kebesaran Allah, tidak perlu menyerupakannya dengan, atau tidak boleh menyerupakannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Ya. Yanzil kaifa sya'. Wa fi riwayah ukhra hadil hikayah anna Abdullah bin Mubarak qala lirajul idza ja'akal hadis an Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhdha' lahu. Dalam riwayat lain Abdullah bin Mubarak mengatakan, apabila telah sampai kepadamu hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduklah kepadanya. Gak usah ruwet-ruwet, sudah imani apa adanya, tetapkan apa adanya. Ini manhajnya as-salafus saleh. Ini akidahnya salafus saleh, menetapkan apa adanya, ayat-ayat, hadis-hadis sifat tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan maknanya, mengimani apa adanya. Riwayat berikutnya, sami'tu al-Hakim Aba Abdullah al-Hafidh yaqul sami'tu Aba Zakaria Yahya bin Muhammad al-Ambari yaqul sami'tu Ibrahim bin Abi Thalib yaqul sami'tu Ahmad bin Said Ibrahim Aba Abdullah ar-Ribati yaqul hadartu majlis al-Amir Abdullah bin Thahir. Ini riwayatnya sama dengan yang pertama tadi, dialog antara seorang umara dengan seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Al-Amir Abdullah bin Thahir berkata, ya tadi tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia, as-sahihun huwa, apakah hadisnya itu sahih? Qala na'am. Kata Ishaq bin Rahawi, hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu sahih. Bahkan tadi sudah kita sampaikan ada berapa sahabat yang meriwayatkannya? 33, kata Imam Al-Asbahani. Kata Ishaq bin Rahawi, hadisnya sahih. Faqala lahu ba'du quwwati Abdillah. Lalu ada panglima pasukan dari pemimpin Abdullah bin Thahir tadi bertanya, ya Aba Yaqub, atazumu anna Allah ta'ala yanzil kulla laila? Wahai Aba Yaqub, wahai Ishaq bin Rahawi, apakah engkau meyakini Allah turun setiap malam ke langit dunia? Qala na'am. Kata Ishaq bin Rahawi, iya. Qala kaifa yanzil? Sang panglima bertanya, bagaimana Allah turun?
Faqala lahu Ishaq asbithu fawq. Kata Ishaq bin Rahawai, tetapkan dahulu Allah ada di atas. Kata para ulama, hadis tentang Allah turun ke langit dunia itu juga dalil Allah ada di atas al-arsy. Seperti kata Imam Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki dalam kitab beliau At-Tamhid, ketika mensarah hadis turunnya Allah ke langit dunia, beliau mengatakan fihi dalilun ala anallaha fis sama'i alal arsy. Hadis tentang turunnya Allah itu juga sebagai dalil Allah tinggi di atas langit, di atas arsy. Karena namanya turun dari mana ke mana? Ya, ini akidahnya Ahlussunnah seperti yang diungkapkan oleh Ishaq bin Rahawai. Tetapkan dulu Allah ada di atas langit, di atas arsy. Hatta asif laka an-nuzul, sampai aku menjelaskan kepadamu tentang Allah itu turun. Faqala rajul utsbithu fawq. Aku menetapkan Allah ada di atas al-arsy, di atas langit. Faqala Ishaq, qala Allah azza wa jalla, Ishaq bin Rahawai membawakan ayat wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Allah datang pada hari kiamat bersama malaikat yang berbaris-baris. Faqala al-amir Abdullah, ya Aba Yaqub, hada yaumul qiyamah. Kemudian sang al-amir berkata, wahai Ishaq bin Rahawai, itu ayat berkaitan dengan hari kiamat. Faqala Ishaq berkata, azalul amir, semoga Allah memuliakan pemimpin. Wa man yaji yaumal qiyamah man yamnahu yaum. Jika Allah sanggup datang pada hari kiamat, maka siapa yang bisa mencegah Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ini akidahnya ulama as-salaf, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Tidak, sekali lagi, ngeyel, tidak ribet bin jelimet bin apa tadi, ruwet. Nah, ini akidahnya as-salafu as-saleh. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i berkata, wa khabaru nuzulir rabbi kulla lailati ila samai dunya khabarun muttafaqun ala sihhatihi. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu hadis yang muttafaq, disepakati akan kesahihannya. Di antaranya mukharrajun fi sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim nanti bisa dilihat kitab tentang targhib fi du'a wa dzikr fi akhiril lail. Ada suatu bab ya dalam kitab salatul lail, tentang salat malam, ada bab anjuran banyak berdoa berzikir di akhir malam atau sepertiga malam terakhir ya. Kalau kita kurang lebih sepertiga malam terakhir mulai jam 1 sampai waktu fajar. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam As-Sabuni membawakan beberapa riwayat di sini. Kurang berapa menit? 2 menit lagi. Ya, insya Allah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan kita sampaikan beberapa riwayat dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Muslim juga, dan yang lainnya yang dinukil oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kertas. Insya Allah kita akan jawab, terutama ba'da al-adzan. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus dengan bahasa Arab ya. Limada yatasaddadul Imam Malik fi rajulin sa'alahu anil istiwa hatta ukhraja min majlisihi. Kenapa Imam Malik, kalau sebetulnya bahasanya limada yusaddidul Imam Malik, kenapa Imam Malik dalam riwayat beliau itu keras ketika ada yang bertanya kaifastawa, bagaimana Allah istiwa, sampai orang itu diusir oleh Imam Malik rahimahullah. Wa yulayyin al-Imam Ishaq bin Rahawai fil amir hatta yad'ulahu. Tapi beda dengan yang dilakukan oleh Ishaq bin Rahawai ketika ditanya kaifastawa, kaifa yanzil. Pertanyaan sama, bagaimana sifat Allah, bagaimana istiwa Allah, bagaimana turunnya Allah. Dua pertanyaan, dua orang namun berbeda sikap ya. Insya Allah kita akan jawab lebih lanjut setelah al-adzan. Wallahu ta'ala alam.
Ya, kita jawab pertanyaan yang sudah masuk tadi, yang intinya kenapa kok beda sikap Imam Malik yang mengusir, yang keras kepada yang bertanya bagaimana Allah istiwa, sampai beliau mengusir. Tapi Ishaq bin Rahawai ketika ditanya oleh salah satu umara pertanyaan sama tentang bagaimana sifat Allah, yaitu sifat turun, tapi Ishaq bin Rahawai tidak keras, bahkan mendoakan, artinya lemah lembut kepada Al-Amir. Ini salah satu perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan selain mereka. Kalau ahlu sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, mereka lemah lembut, ya. Tapi bukan berarti mereka membenarkan kezaliman ataupun kesalahan pemimpin, tidak. Cuma mereka punya manhaj sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Ishaq bin Rahawai melihat ada kesalahan dari pemimpin, beliau malah mendoakan. Ini sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, bagaimanapun keadaannya. Seperti yang kita sampaikan tadi dari ucapan Imam Al-Barbahari. Ya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun ketika diutus kepada pemimpin yang paling kufur di atas muka bumi ini, yaitu siapa? Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Apakah diperintahkan untuk mencaci maki, memperoleh ataupun keras kepada Fir'aun pada waktu itu? Tidak. Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang layyinan, yang lemah lembut, agar dia sadar. Ya. Ini kepada pemimpin yang paling kafir disuruh Musa dan Harun alaihi wassalam mengucapkan ucapan yang lembut dalam mendakwai, menasihati. Apalagi pemimpin yang masih muslim. Ini metode Al-Quran dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan ini yang sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akrama sultanallah akramahullah, wa man ahana sultanallah ahanahullah. Kata Rasul, barang siapa yang memuliakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Ini berlaku bagi pemimpin yang berupa khalifah yang menguasai dunia Islam atau pemimpin dalam negeri-negeri kaum muslimin. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan itu hanya untuk khalifah saja. Tidak. Ya, apalagi kekhalifahan sudah tidak ada sejak berapa abad yang lalu. Kata para ulama, sepakat Ahlussunnah mengatakan setiap negeri punya pemimpin masing-masing, dihormati, didoakan, didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini yang sekali lagi dicontohkan oleh Ishaq bin Rahawai. Beda dengan Imam Malik, yang tanya itu orang yang memang suka menyebarkan syubhat, memang suka mencari sensasi. Imam Malik tahu orang ini memang layak dikerasi. Ketika dia bertanya kaifastawa, bagaimana Allah istiwa, beliau menjawab tadi, istiwa itu maknanya sudah dimaklumi, bagaimana yang tidak diketahui. Mengimani Allah istiwa wajib, bertanya tentangnya bid'ah. Maka kata Imam Malik, akhrij hadar rajul, usir orang ini. Kenapa? Orang ini penyesat umat. Ini Ahlussunnah membedakan antara kesalahan pemimpin yang tetap diingkari, namun dalam hati, kata para ahli ulama. Ya, bukan berarti kita melegalkan semua kesalahannya, tidak, naudzubillah min dzalik. Dan ini yang Rasul katakan, yang dosa itu maradhiya wa taba. Yang dosa itu yang ridha dan mengikuti kesalahan pemimpin, itu yang salah, itu yang berdosa. Adapun kita mengingkari dalam hati, tidak berdosa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika didatangi oleh sekelompok orang, minta pendapat beliau, apakah boleh memberontak kepada khalifah pada waktu itu? Karena banyak ulama dikriminalisasi istilah sekarang. Apa kata Imam Ahmad? Beliau yang termasuk disiksa oleh pemimpin pada waktu itu. Namun beliau punya akidah, prinsip yang beliau pegang erat sampai mati. Beliau mengatakan, alaikum bil inkar fi qulubikum. Ingkari pemimpin di hati kalian.
Wala tasyuku asal muslimin, jangan memecah belah barisan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum ma'dimaihim, jangan menumpahkan darah kalian dengan darah kaum muslimin. Isbiru, bersabarlah. Dan ini yang sesuai dengan sabda Rasul. Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat sesuatu yang tidak dia sukai dari pemimpinnya, falyasbir, bersabarlah. Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa keluar dari kepemimpinan pemimpin muslim dan dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekali lagi, ma'asal muslimin, ahlu sunnah punya akidah tersendiri, manhaj tersendiri seperti yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ini. Insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang pemimpin kaum muslimin dalam kitab Akidah Salaf wa Ashabi Al-Hadis. Ya, meskipun mungkin banyak yang kontra, tapi inilah akidah as-salaf yang harus kita sampaikan kepada umat agar umat bisa kembali ke jalan yang benar, jalannya Rasul, para sahabat Rasul, dan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.